Ada banyak cara untuk meraih kesejahteraan secara instan. Salah satu caranya bekerja sama dengan hal-hal goib. Selamat datang di Konspirasi Kala Surup. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kita. Ada aku Indra. Ada aku Faza. Dan ada aku Andre. Yoi. Kita Dan- bertiga lagi ya. Yoi. Jadi Jadi berempat, yang satunya halus tapi. ya, nih, satunya di sini. Yang Saya satunya mau sini. kenalin sini mas. Apa nggak usah? Oke. Nanti IG-nya di sini ya. Nah, Ya, betul. tadi kan dari awal kan aku udah bahas mengenai instan gitu loh sih. Maksudnya Betul. kerja sama hal-hal goib gitu. Kayak titik yang lagi rame ini ya, apa namanya? Tentang Gunung Kawi itu nggak sih? Gunung Betul. Kawi. Ya. Jadi mungkin buat bridging teman-teman juga ya. Hmm. Jadi di Kala Surup ini kita ada segmen baru yang mungkin sebelumnya kita bahasnya horor setan gitu ya mungkin ya Iya. kebanyakan. Nah, Bahkan gaming juga. Ya, Gaming ya. itu kalau yang mau nonton gaming juga ada loh. Cukup diverse lah. Itu ya. Betul. Nah, di sini kita mau mencoba membawakan apa ya bahasanya konspirasi Ya, membahas sesuatu yang baru lah selain Betul. horor. yang Salah satunya adalah tentang konspirasi yang mungkin lagi panas gitu ya di Yang lagi rame banget. lagi ramai banget, entah itu mungkin di Indonesia atau Atau di mungkin dunia. dunia gitu ya. dan untuk konspirasi yang pertama ini di tema hari ini yaitu terkait Gunung dengan Kawi. Gunung Kawi. Jadi lagi panas banget sih memang tentang Yoi. Gunung Kawi ini ya. Nah, dan untuk beberapa cerita ini kita tuh dapetnya juga dari threads, juga ada dari apa ya? YouTube, juga ada. ada. Nanti kita cantumin sumber-sumbernya semua di sini ya. Tapi gimana ya? Menurut kalian gimana sih? Maksudnya dapetin kesejahteraan secara instan gitu. Kalau dari aku sendiri, Heeh. kalau dari aku sendiri sebenarnya aku kurang percaya sih tentang hal-hal yang bersangkutan dengan goib. Kita tahu sebenarnya memang Tuhan itu juga sesuatu yang goib lah bahasanya. Cuman kalau dengan cara sampai yang misalnya datang ke tempat-tempat tertentu untuk apa ya istilahnya itu, entah kenapa tempat itu jadikan tempat spesial gitu. Terus menghasilkan suatu benda Iya, yang berguna betul. gitu. Dan itu tuh kayak tempat itu tuh tidak ada di kitab manapun gitu misalnya, ya kan? Dan itu dijadikan tempat untuk apa ya bahasanya, untuk menyembah atau untuk berdoa, itu agak mungkin menurutku kurang tepat dan kurang sesuai gitu. Itu kalau bagiku ya untuk memperoleh sesuatu yang instan gitu. Ya. Nah, menurutmu bisa? Kalau menurutku sendiri sebenarnya tentunya perspektif terkait kita nggak usah bahas Gunung Kawinya dulu ya. Terkait pesugihan ini pasti banyak ya. Banyak betul. Ada yang kayak Andre yang mungkin nggak percaya kira logis kok iso-iso kita datang ke suatu tempat, kita minta bukan sama yang seharusnya, tiba-tiba duit transferan masuk gitu. Dan itu kan nggak ada proses kamu untuk mendapatkan itu tiba-tiba ada gitu loh. Nah, tapi kalau menurutku sendiri sebenarnya itu ya bisa dibilang percaya nggak percaya ya. Soalnya dari beberapa kesaksian itu yang sudah pernah ada pengalaman seperti itu tuh beneran ada gitu. Dan itu berhasil, Zat. Dan itu berhasil. Dan aku juga nggak kenal secara langsung ya, tapi tahulah ada beberapa orang juga itu yang mungkin menggunakan seperti itu, dan itu tuh ada hasilnya, dan beneran ada ritual yang mereka harus lakukan gitu loh. Makanya kalau kayak gitu, ini pendapatku aja ya. Cukup unreal gitu loh, Pak. Iya benar. Sebenarnya Maksudnya kayak apa ya? Mungkin sorry ya teman-teman, bukan maksudnya menyinggung siapapun, tapi kayak kok bisa kamu datengin suatu tempat gitu tiba-tiba kaya gitu. betul. Maksudnya kalau kayak gitu semua orang kaya nggak sih? Sebenarnya itu yang bikin aku juga mikir kayak nggak make sense ya. Kalau kita mikir secara rasional gitu, itu tuh kenapa mungkin orang-orang yang bisa sebagai perantara seperti itu, kenapa mereka nggak menggunakan itu gitu? Kenapa dibagi ke orang-orang gitu loh? Kalau emang beneran bisa buat kaya ya? Iya sih, makanya. Tapi kayak gitu percaya nggak percaya? Ya itu percaya nggak percaya. Maksudnya di sini ini cuman kayak dari gambaran kita ya, tapi pastinya gimana kita juga tetap ya menghormati adat budaya masing-masing setempat gitu. Dan juga
agak aneh dan nggak make sense juga, kayak tiba-tiba gitu loh, kowe iso entuk duit melebu, iso entuk transferan apa gitu. Tapi mungkin kita dive dulu aja ya, mungkin Ya, boleh, Gunung Kawinya dulu. Mana? Jadi ini sebagai cerita aja nih, Gunung Kawi itu salah satu entah masuknya kalau menurutku ya masuknya itu ke dalam bukit gitu. Dia nggak nyampe 3000 mdpl daerah Jawa Timur kan ya. Lokasi Jawa Timur ya. Jawa Di mana sih daerahnya? Duh. Gunung Kawi itu? daerah mana? Ini Malang bukan? Malang. Jawa Timur gitu pokoknya. Jawa Timur sih, aku tahunya Jawa Timur. Daerah Jawa Timur gitu. Mm-mm. Ya dan Malang ya? Malang. Malang berarti. Dan dia emang kayak dipercaya gitu loh. Maksudnya dipakai buat tempat berdoa, di situ tempat ritual-ritual gitu. Tapi ini ya apa? Kalau nggak salah itu pemerintahnya sana dia baru bahasanya bukan melegalisasikan, baru apa ya? Membuat Gunung Kawi itu menjadi tempat yang memang dia buat tempat apa sih peribadatan atau apa gitu, aku lupa. Dia memang tentang apa ya, ada sangkut pautnya dengan peribadahan, budaya dan juga sosial di situ. Pokoknya dijadikan tempat apa ya? Jadi ininya daerah situlah. Oke, Jadi- ciri khas lah. Jadi ciri khasnya gitu. Jadi wisata budaya di Jadi sono wisata lah ya. budaya juga, betul. Tapi mungkin kayak gitu juga gara-gara apa ya? Mungkin kalau Indonesia kan kental dengan adanya folklore, jadi kayak cerita-cerita masyarakat yang padanya ini bisa menarik apa ya wisatawan. Betul. Ya. Dan itu memang apa? Gunung Kawi itu memang dia terkenalnya baru-baru ini aja. Memang dari pertama itu mouth to mouth memang. Oh. Memang kayak gitu. Kalau dengar dari threads-nya orang-orang gitu ya dibaca itu memang dia dari mulut ke mulut memang. Tapi aku sempat baca juga ternyata udah cukup lama ya, kayak tahun 90-an gitu udah. Oh, udah Udah. dari dulu. Udah Ada aku juga pernah baca kalau ya sebenarnya tempat itu tuh mungkin awal mulanya ya. Ya mungkin sebenarnya kayak cuman tempat terus jadi salah satu yang dianggap suci lah mungkin oleh masyarakat sana sebagai salah satu warisan budaya gitu. Banyak yang apa ibaratnya ziarah, beribadah yes ke sana gitu. Terlepas mungkin dari hal-hal yang seperti itu ya. Tapi mungkin awal niatnya itu baik ya, maksudnya ziarah Mungkin. kan juga apa ya? Menghormati leluhur di sana lah. Maksudnya kayak mungkin ya awalnya buat itu, tapi ya nggak tahu juga ya. Maksudnya, Di sana tuh ada ini ya, ada 2 makam atau apa sih itu? jadi kalau aku Tempatnya gimana sih sana? kalau aku sempat lihat, jadi ada makam di bagian sini, habis itu agak jauh. Pokoknya kamu nempuh pakai kendaraan, baru bisa ke makam satunya. Oh, kayak gitu. Dan makam ini mungkin nanti ditampilin sama teman kita. Jadi apa namanya? Itu beneran satu makam itu yang beneran banyak banget orang. Di situ dipakai tahlilan, dipakai sampai apa namanya upacara adat budaya agama lah di situ juga. Di situ yang satunya itu lebih kayak langsung ke makam sowan dan lebih apa ya? Lebih tenang gitu loh, Ndri. Kalau menurutku ya. Dan itu kenapa nih ya? Maksudnya yang dimakamkan di situ tuh siapa itu aku Oke, kalau kalau saya tuh Raden Kiai siapa gitu ya? Mungkin Itu tuh siapa pendirinya Gunung Kawi gitu. Oh, pendiri Gunung Kawi itu ya? Jadi kok setauku tuh dulu Gunung Kawi itu awal banget dibentuk itu tuh ada yang mendirikan gitu loh. Tapi Yunyon Sewu aku agak lupa namanya. Jadi emang ada yang membentuk Gunung Kawi itu mungkin ya kalau zaman dulu boh sebagai sarana belajar, sebagai padepokan atau sebagai sarana. nih. Ya, mereka yang ini ya, yang sangat-sangat apa ya bahasanya itu sangat-sangat berpengaruh dulu ya. Iya. Mungkin dari apa? Kanjeng Kiai Zakaria. Nah, itu yang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono. Yang ada makamnya di sana itu makamnya beliau-beliau ini. Ulama. Oh, ulama. Jadi dia beliau ini yang juga membantu dalam melawan penjajah gitu. Nah, itu mungkin yang mungkin awalnya itu ya, kalau aku mikirnya ya, Gunung Kawi itu ya karena ada makam tokoh-tokoh gitu, jadi mungkin banyak orang yang pengen ziarah ke sana gitu, untuk menghormati leluhur yang which is itu sebenarnya kan bagus toh. Kalau diturunkan sebagai budaya, sebagai untuk menanamkan apa ya,
di era yang berkembang tapi tetap kalau ngelihat budaya Indonesia ya seperti ini gitu. Nah, tapi mungkin stigma ataupun pandangan orang itu agak berubah ya karena mungkin ada beberapa pihak gitu yang mungkin menggunakan sarana ini bukan untuk semestinya gitu. Ya Iya nggak sih? itu lagi hangat juga tentang itu. Jadi Iya. memang sebenarnya itu bukan, kalau istilah itu kan lagi rame tempat pesugihan gitu. Heeh. Padahal sebenarnya bukan itu tujuan utamanya mungkin ya. Bukan itu, cuman Kayak inilah, mungkin kalau tahu gak sih datang ke makam wali, itu kan pasti ada kan, maksudnya kayak beberapa datang ke makam wali doain gitu. Apa ya namanya ya? Ya ziarah itu. Heeh. Dan kita nggak ada purpose tertentu untuk apa nggak ya, pure untuk berdoa aja dan juga wisata religi, wisata budaya gitu itu loh. wisata religi. Tapi ini ya guys, kalau misalnya kalian searching nih di threads gitu misalnya, itu kalian searching tentang Gunung Kawi yang paling atas muncul tuh yang cerita tentang itu apa PO bis itu. Oh iya. Oh iya. Bukan yang apa? Oh, nggak tahu tapi Bukan ya. Itu nanti disensor ya. Ada kan harus buat editor. cerita Bukan ya? tentang Oh, itu kemarin lagi hangat gitu Iya, ya. iya. tokoh yang lagi rame lah. Oh ya, lagi rame. Oh, sebut jeneng. Oh iya, jangan ya. Lagi panas banget soalnya apa? Kan Dikaitkan dengan artis. iya beberapa dikaitkan dengan artis, kan beberapa diundang di podcast lain juga gitu. Kan kita jadi mungkin kepo kan. Jangan nyebut nama, ini kita masih merintis loh. Oh iya. Itu masih kecil Oh loh. iya, mohon maaf. Mohon Kalau udah maaf. gede boleh Mas Fasa. Iya, juga. Nggak boleh juga nggak sih? Nggak boleh. Karena kalau aku tadi kan bertanya kan. Ya. Kok aku Soalnya kemarin aku coba searching gitu, kok yang muncul nama artis itu Ya. gitu loh. Iya sih, Ya benar. kan. Tapi sih mungkin ini sebagai apa ya? Tapi yang lebih banyak malah yang PO bis tadi itu ya. PO bis itu jadinya dia ini secara garis besarnya ya, yang bisa ditarik tuh dia kayak kasarannya numbalin anaknya gitu. Numbalin anaknya. Oh, yang PO bis. Sampai meninggalnya agak gak wajar, kepalanya hilang gitu. Maksudnya Oke. kepalanya hancur tapi badannya utuh gitu. Oh. Nah, dan kayaknya ini aja, maksudnya yang gue baca-baca juga apa namanya? Banyak juga yang dari sana menumbalkannya dengan apa ya? Meninggalnya nggak wajar juga gitu ya. Dari sananya maksudnya dari mana? Dari mana? Kawi? Atau dari mana? Jadi ya mungkin kalau aku mau menjelaskan ya dari beberapa sumber yang udah aku lihat, udah aku tonton, udah aku baca itu. Jadi kalau sistemnya yang di sana ya, ini aku juga Allah walam ya, nggak tahu bener, nggak tahu nggak gitu. Itu jadi kalau yang terkait dengan tumbal gitu, misal ada satu orang nih, kita sebut aja si A gitu. Nah si A ini tuh dilalah, bapak ibunya tuh pakai begituan lah. Nah dia itu meninggalnya kayak misal sebenarnya kita ditakdirkan untuk meninggal di umur 60 gitu. Let's say ya. Dari Gusti Allah gitu. Nah, tapi karena ada perjanjian itu tuh diambilnya biasanya lebih cepat. Kayak misal let's say umur 20 gitu misal. Umur 20 itu diambil. Terus setelah meninggal itu dia nggak langsung yang nyebrang ke alam sana, tapi dia tuh diperbantukan di sana. Di Gunung Kawi. Di Gunung Kawi sampai dengan dia waktu takdirnya emang dia benar-benar meninggal gitu loh. Oh. Jadi kayak misal dia ditakdirkannya sebenarnya umur 60 gitu. Dia selama umur 20 sampai 60 ya dia di sono gitu. Kayak ditumbalin untuk dijadikan kasarannya karyawannya sana gitu. Jadi apa ya kayak budak gitu loh. Di bangsa yang sana gitu. Itu dari sepemahamanku aku baca kalau terkait mekanisme nih lah. Maksudnya perjanjiannya itu seperti itu. Gitu. Tapi dia yang cerita di threads itu dia bilang juga apa ya? Maksudnya kekayaannya itu nggak kasarannya nggak sustain gitu. Maksudnya Nggak selamanya. maksudnya pas dia balik lagi ke ke desanya juga udah menurun gitu loh. Maksudnya tidak seramai dulu PO bisnya itu. PO bisnya. Semenjak apa itu nggak ramenya? Semenjak, tapi ini lucunya adalah semenjak gara-gara udah banyak orang naik motor.
Oh. Jadi udah jarang yang naik bis gitu. Oh. Tapi rame mergo perkembangan zaman nek kuwi. Iya, maksudnya kan kalau kayak gitu juga kalau di nalar ya percaya nggak percaya, maksudnya Ya, ya kasarannya maaf bisa kalah sama perkembangan zaman juga. gitu. Atau mungkin ada substitutifnya dengan bisnis lain gitu. Oh. Bisa nggak sih mungkin yang di tracks itu ya mungkin ya. Kayak dia punya PO base nih. Terus zamannya udah berubah. Terus mungkin dia karena masih ada terikat dengan perjanjian semacam itu, dia ada bisnis lain ya podo wae berhasil gitu loh, tapi dengan ranah bisnis yang beda kan konsepnya gitu kan. Iya, bisa juga sih. Jadi kayak disalurin gitu ya. Disalurin makanya substitusi usaha itu. Oh. Mungkin ya. Bisa jadi seperti itu, tapi yang nggak tahu juga. Menurutmu gimana, Andre? Maksudnya aku yang melihat ini sebagai percaya nggak percaya, tapi sebenarnya nggak percaya. Ya jujur kalau aku memang sebenarnya banyak nggak percayanya, jujur ya. Ya. Tapi ya namanya konspirasi, is a konspirasi ya. Yang agak tadi aku bahasanya agak nggak percaya tuh kok bisa tahu sih umur kita sampai umur segitu itu kan ya. Terus satu lagi tadi yang agak menurutku aneh itu kayak tadi kan bilangnya ditumbalkan kan. Nah itu tuh kekayaannya bakal sampai kapan? Itu yang aku juga nggak paham sampai sekarang itu. Ya kan konspirasi itu di mana itu kok bisa? Tapi mungkin ya kalau aku bisa simpulkan mungkin dia kayak numbalin ada jangka waktunya itu. Oh. Ada waktu berjangka. Kayak NMOU nih. Kayak kredit. Ada MOU-nya. Ada MOU-nya mungkin ya. Jadi kayak misalnya izin, jadi misalnya numbalin jiwa gitu. Jadi kayak ini bisa buat 20 tahun, bisa buat 30 tahun gitu. Mungkin kayak gitu juga bisa sih ya. Iya sih. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi ngomong yang ke Gunung Kawinya ya, bukan pesugihan in general gitu. Kalau setauku aku ada lihat salah satu video dari Mas Robi Purba sama Mbah Dimas. Itu tuh katanya kalau di Gunung Kawi tuh ada kayak dua daerah beda gitu loh. Jadi maksudnya? Jadi di satu kawasan Gunung Kawi itu ada dua. Kalau di video tersebut ngomongnya dua parkiran ya. Ada parkiran atas sama parkiran bawah gitu. Nah, yang di parkiran atas tuh ya normal kayak buat wisata religi dan wisata budaya. Jadi buat ziarah ada buku tamu kayak misal kita mau ke sana, kita cuman mau ziarah apa gitu tuh ya boleh-boleh aja. Ya memang buat budaya. Buat budaya gitu. Buat mendoakan dan di sana kan juga mungkin banyak banyak persatuan agama juga gitu loh. Nah itu tuh di sana kalau kita misal mau datang ngisi buku tamu, kita di sana jalan-jalan gitu ya boleh-boleh aja. Jadi di sana ya wes kayak biasa aja gitu, mendoakan wisata pada umumnya aja. Jadi ini mungkin buat gambaran teman-teman kok ke Gunung Kawi itu jangan dibuat stigmanya seperti itu. Soalnya kan kasihan juga kalau misal ada orang-orang yang mencari nafkah di sana itu bener gitu loh, yang di lingkungan wisatanya gitu. Dan itu di sana kan juga jalur pendakian juga kan. Bener. Ada gunungnya juga kok kalau nggak salah aku lihat beberapa tuh ketika nge-search Gunung Kawi itu nggak semata-mata bahasnya tentang mistis itu, tapi ya tetap aja ada yang dakinya kok nggak salah tuh. Ada jalurnya kok kalau nggak salah. Nah, sedangkan tadi yang di parkiran bawah itu. Nah, terus kalau yang yang aku lihat dari videonya itu emang kalau itu parkiran atas ya udah parkiran bener lah. Nah, tapi kecuali yang parkiran bawah ini. Ya mungkin karena udah terbentuk jadi dua pasar gitu ya mungkin ya. Nah, jadi yang di parkiran bawah ini ada kemungkinan besar emang mereka kepercayaannya ke arah situ gitu, ke arah yang goib. Melakukan sesuatu untuk mengharap timbal balik gitu loh. Oke. Nah, gitu katanya. Tapi kayak gitu ya. Maksudnya dulu tuh aku mau bahas malah ada suatu film tuh tentang voodoo. Jadi mereka bahas jadinya semakin kamu percaya hal-hal kayak gitu semakin kena, paham nggak? Semakin kena ininya maksudnya jadi plotnya itu dia awalnya nggak percaya, tapi karena dibahas terus habis itu ditakut-takutin, jadinya ke trigger lah ininya tampakan. Malah dia kena
butuhnya itu. Iya, iya. Ya tapi memang konsepnya apa sih bahasa dulu yang dulu tuh pesulap merah sempat ramai tuh yang dia melawan itu tuh santet-santet gitu loh. Oh, I see. Tapi memang mainnya santet-santet itu kayak gitu, dia memang kayak terus menerus sampai akhirnya korbannya itu merasa memang beneran itu tuh terjadi gitu. Ya itu sih memang kalau voodoo kayak gitu ya mungkin ya. Mungkin kayak gitu juga sugesti ya. Nah, itu ya benar sugesti. Bisa. Permainan sugesti. Mungkin kalau ini cuma pemikiranku aja ya. Mungkin pesugihan itu kayak kasarannya berdoa. Habis itu karena mungkin dia apa ya? Bayangin, udah ada harta yang menunggu aku gitu. Jadinya dia mungkin lebih semangat kerja. Bisa aja ya. Itu bisa juga seperti itu. Menimbulkan energi yang ini orang kayak optimis nih. Gitu. Bener sih. Itu malah lebih masuk akal juga kayak gitu-gitu. Cuman kadang-kadang ini apa? Mungkin kalau dari pandanganku ya, Tuhan itu kadang apa ya? Dia memberikan cobaan di situ. Kayak misalnya tiba-tiba saat sedang mau naik atau apa gitu, usahanya udah mulai naik, kayak terjadi adanya tumbal. Jadi kayak membuat orang-orang tuh jadi lebih percaya, ini karena kesana gitu loh, habis dari sana, terus kebetulan pas anaknya meninggal atau siapanya meninggal gitu, karena bahasanya dikorbankan lah. Jadi apa ya, bahasanya timingnya tuh tepat sekali gitu loh. Jadi membuat orang-orang tuh jadi lebih percaya itu kayak apa ya? Kalau secara logikku tuh kayak gitu. Dan itu didukung dengan yaitu usahanya meningkat dan ada track record. Ada track recordnya seperti itu gitu loh. Padahal ya bisa aja itu kayak ya wes emang pas aja gitu. Iya, emang pas aja gitu. Tapi aslinya kalau dikaitkan dengan sugesti kita mungkin bisa-bisa aja ya. Bisa-bisa aja. Mungkin nggak sih? Aslinya ada campur tangan goib gitu. Ya itu balik lagi ya ke kepercayaan masing-masing ya. Itu sebenarnya kita juga no offense kalau misalnya ada pihak-pihak yang memang percaya ke arah sana ya monggo nggak apa-apa juga gitu. Tapi selagi kita mungkin masih apa ya bersosialisasi dengan orang banyak gitu ya mungkin aja bisa gitu. Tapi ya kita saling menghormati aja gitu, walaupun mungkin ada yang nggak percaya dan benar kayak yo wes gitu. Makanya fenomena Gunung Kawi ini kayak apa ya, kok langsung bisa booming gitu ya? Ya karena mungkin itu sih apa yang terkait beberapa tuh dengan ya itu tadi mungkin nama-nama artis. Ya, terus mungkin ada pejabat terus ya pokoknya dengan nama-nama terkenal gitu loh. Jadi kayak cepat sekali boomingnya. Terus tak lihat tuh kayak beberapa entah konten kreator atau apa gitu kan langsung bahas terus langsung kadang ada yang kesana juga langsung mencoba. Kalau nggak salah tuh ada deh. Langsung nyoba juga beneran ini nggak ya apa beneran dapat hasilnya apa enggak gitu. Sama aku sempat lihat di Instagram apa TikTok ya. Jadi dia literally ke sana habis itu minta bahwa Bitcoin naik gitu. Waduh. Kalau itu beneran ya top. Jadi dia sampai bilang kalau semisal IHSG atau Bitcoin naik tolong tag gitu. Berarti ini salah satu jasa aku mungkin ya. Tapi lucu sih. Ya, tapi bisa aja kembali apa kayak gitu tuh beneran ternyata pas terjadi timingnya nah, terus nanti malah apa naik lagi gitu sih ya, bisa aja bisa juga itu tidak terjadi ya itulah kayak gitulah fenomena Gunung Kawi fenomena ini makanya sampai apa ya soalnya aku lihat ini malah gosip ya nanti di situ kayak ada salah satu YouTuber tuh jadinya kayak kasarannya senggol-senggolan bilang bilangnya aku kok nggak kenal ini ya padahal yang ini ngaku sebagai mantan asistennya gitu jadi aslinya bener apa enggaknya itu kayak apa ya nggak tahu tipis banget gitu ya kalau dari aku sih kalau misal terkait dengan seperti itu gitu ya, ya mungkin buat teman-teman biar bisa lebih apa ya bijak menanggapinya yo.
itu tuh mungkin bisa dicari tahu dulu bahwasannya di sana itu beneran seperti itu yang diceritakan atau enggak gitu. Soalnya kan juga yang tadi aku bilang juga gitu. Di sana kita mau wisata juga pun bisa gitu loh. Kan maksudnya dengan stigma yang saat ini sedang ramai dan dengan pandangan yang berubah gitu kan takutnya kalau malah merugikan beberapa pihak di sana yang sebenarnya mereka itu juga di sana membuka ya jasa sebagai wisata religi, wisata budaya yang sebenarnya itu kan which is bagus toh. Which is itu bagus karena memang beberapa UMKM di sana juga jadi terbantu kayak bisnis warung yang kecil itu, terus ada bisnis penginapan itu juga tak lihat naik di sana. Iya sih. Ya kan? Mungkin bagusnya juga di situ juga ya. Iya, itu bagusnya sangat bagus di situ. Tapi jangan ojo ngasih sampai tercoreng dengan stigma yang negatif banget. Tentang pesugihan-pesugihan ya. Bahkan pemerintahnya juga udah ini kok bilang kalau sebenarnya di sana itu bukan buat pesugihan gitu loh. Ya itu tadi yang tak bilang itu tuh memang buat wisata religi gitu. Cuman beberapa foto yang beredar itu kok tidak sesuai dengan apa yang pemerintah mereka bilang. Kan karena ada beberapa foto tuh konspirasinya kan yang beberapa foto tuh ada pesugihan ada harga-harganya tuh kalau nggak salah ya kan jadi kayak misalnya ada apa sih ayam bunga itu kan beda-beda kan harganya kan nanti mungkin bisa ditampilin ya jadi itu literally kayak ada harga tumbal sapi terus itu ada kayak apa namanya tumpengan sapi itu ada price listnya itu kan bisa aja kalau misal ya mungkin sesuai adat kebudayaan sana kalau misal mau membuat acara seperti itu bisa tapi kan nggak yang selalu berhubungan sama pesugihan gitu loh. Mungkin ya kita juga nggak tahu ya. Maksudnya kita mencoba berpikir di luar konflik yang terjadi gitu loh. Soalnya kan maksudnya kalau maaf ya ini bahas hukum. Jadi kalau Jawa itu kan juga cukup kental ya. Maksudnya juga kita di Jogja juga tiap tahun ya ada apa namanya tumpengan apa? Itulah pokoknya. Nah, pokoknya ada rayahan lah. Dan itu kan maksudnya budaya juga ya. Dan maksudnya tidak dikaitkan juga dengan adanya penumbalan atau apa gitu. Tapi kalau dengan cerita-cerita yang beredar kok ternyata di sana juga ada satu wilayah yang emang seperti itu. Ya kita saling ini aja lah ya, wes gitu. Soalnya mungkin juga bisa jadi ada gitu, tapi maksudnya fokusnya ke yang tadi aja gitu. Sorry, jadi agak kemana-mana ya. Belum tahu ya. Kalau teman-teman kepo ya langsungnya datang coba. Apa kita mau datang? Iya, enggak apa nek meh nganu kok. Aku malah kepo yang itu ya ceritanya PO Bis tadi. Nah itu jadi PO Bisnya itu sampai pokoknya dia cerita itu. Ini yang cerita itu siapa sih? Jadi, yang ceritanya punya atau siapa? Bukan. Masa yang punya Enggak ya, enggak mungkin ya? Enggak, jadi yang PO Bis itu dia tuh punya kakak. Kakaknya itu punya pacar lah waktu itu. Nah, pacarnya itu dulu mantannya itu adalah salah satu anak dari pemilik PO Bis. Oh, macam itu. Di situ ternyata dia cerita jauh ya, ternyata bukan. Iya, bukan si PO Bisnya itu ya. Ya, masa PO Bis. Habis itu dia pokoknya dipanggil lah. Dia dipanggil waktu sekolah gitu. Waktu sekolah dipanggil. Dek, ayo ikut liburan gitu. Oh, liburan, seneng kan dia. Pas sekolah diajak liburan. Kok dibawa ke rumah sakit. Ternyata ditemuin bahwa anaknya pokoknya pacarnya dia waktu itu yang mana adalah anak dari pemilik PO Bis itu ini meninggal dan meninggalnya itu nggak wajar. Dia kepalanya itu hancur lah dan tersisa itu cuma badan. Jadi badan ke bawah tuh aman. Dan kenapa bisa dikaitkan dengan penumbalan? Dia tuh si ceweknya itu dia tuh dimimpiin terus sama si cowoknya. Yang meninggal tadi. Dimimpiin bahwa dia di jalan ditabrak sama truk, sama bis. Sama bis dan yang nyupir itu orang tuanya sendiri. Oh iya? Bukan ya? Bukan, yang nyupir itu supirnya. Tapi yang nabrak dia itu ya PO Bis-nya dia sendiri. Bukan, ini yang dimimpinya kan? Dimimpinya. Yang dimimpinya ini? Dimimpinya.
Di Ini yang di mimpi- mimpinya. di mimpinya tuh katanya dia ngeliat bapak ibunya. Kalau yang meninggal Oh. aslinya kan memang seperti itu. Iya iya iya. Oh. Ya. Miss berarti aku. Ah, Iya, Tapi yang di mimpinya tuh yang itu bapak ibunya. Bapak ibunya. Jadi dan bahkan waktu mereka kayak layak ke sana, Ya. Heeh. bapak ibunya tuh sama sekali nggak sedih. Nah itu loh, maksudnya mungkin dari situ kayak, ini mungkin ada kaitannya dengan penumbalan-penumbalan dan ada kayak berita miring lah bahwa mereka itu Pakai gituan. pakai pesugihan itu Gunung Kawi. Dan gitu. dari cerita itu juga sebelum si yang pacarnya ini meninggal, itu tuh berapa tahun sebelumnya kakaknya itu juga udah meninggal duluan. Oh. Coba deh nanti dibaca lagi. deh. Berarti bapak ibunya kehilangan 2 anak gitu? Iya. Iya. Tapi terus di thread-nya itu tuh bilang kalau bapak ibunya tuh anaknya ada beberapa gitu lah. Oh, Nah, iya. terus yang meninggal 2 terakhir. Oh. Yang lain ya masih sehat, masih beranak pinak sampai sekarang. Jadi Soalnya aku lihatnya ini, jadi beberapa yang masih eksis, maksudnya masih hidup, kasarannya itu mereka selalu apa ya, nurut lah sama orang tuanya. Gitu. nah, itu juga Makanya, teman-teman bisa langsung cek aja nih. heeh. Nanti baca langsung aja gitu. Tapi ya itu sebelum si pacarnya si ini meninggal yang diceritakan itu 6 tahun apa 5 tahun sebelumnya tuh kakaknya juga meninggal. Jadi kehilangan 2 anak. Tapi ya nggak tahu ya meninggalnya karena apa yo. Oh, yang kakaknya nggak tahu ya. Nggak tahu. Aku lupa. Kayak karena kecelakaan atau apa. Tapi maksudnya nggak tahu itu ada hubungannya dengan itu atau emang ya wis wayah hewe gitu. Tapi kok yang dimimpiin tadi gimana? Cuman ya udah dia cerita kalau Dia pokoknya berapa hari itu dimimpiin gitu terus. Heeh. Be. Jadi dimimpiin dia datang, heeh, di situ kayak cerita ngobrol gitu sama si ceweknya itu. Dan ya udah dia cerita kalau misalnya dia ditabrak kayak gitu. sama bapak ibu Heeh. sendiri tadi ya. Itu maksudnya ya. Terus kok ini bisa disangkut pautkan sama Nah, pesugihan Gunung Kawi kenapa? karena ada berita miring itu bahwa bapak ibunya ikut pesugihan itu. Ya kok bisa ada berita itu? I don't know. Jadi kalau aku nggak salah baca yo, Heeh. coba engko dikoreksi ya. Heeh. Kalau nggak salah di mimpinya itu si cowoknya tuh bilang deh. Oh, si cowoknya cerita. Kalau bapak ibunya itu cerita ke yang ceweknya tadi nih. iya makanya terus si ceweknya jadi tahu yang aku tadi cerita Iya. sampai di umur takdirnya dia di sana, si cowoknya yang cerita kalau kalau bapak gitu. ibuku itu pakai di Gunung Kawi, makanya ini aku sekarang ini aku ada di Gunung Kawi, jadi tolong dia ada di Gunung Kawi arwahnya bantu di Gunung Kawi lagi Heeh. kerja. Iya, makanya dia bilang sampai umur 60-an itu. Iya, makanya Oh. kalau bisa aku minta tolong kamu sering ke Gunung Kawi buat jenguk gitu loh. Gitu. Nah kalau aku nggak salah baca Iya ya, sih. nanti bisa Iya, correct me if I'm wrong ya. benar. Aku juga agak lupa ya. Tapi Heeh, memang gitu. dari cerita threads-nya itu seperti itu memang. Wow. Maksudnya apa ya? Dia agak speechless juga sih. Maksudnya mengenai cerita-cerita kayak gini itu. Tentang cerita tentang pesugihan ada tumbal juga. Di situ juga dikaitkan dengan orang tuanya yang kok meninggal dia beneran nggak sedih sama sekali. Maksudnya kalau amit-amit ya, maksudnya itu terjadi di keluarga terdekatku pun aku pasti kayak sedih banget deh maksudnya. Nah ini sama sekali nggak sedih gitu. Nah iya. Aduh. Ya mungkin kalau dari aku ya, Heeh. ini terakhir nih dari aku ya. Ah. Kalau kalian mau nambahin nggak apa? Kalau menghadapi gitu tuh kok misal kita mungkin cari uang, cari apa gitu. Kalau dari aku pribadi sih, aku takut ya. Dan nggak bakal ke sono gitu soalnya dengan cerita-cerita dengan apa yang udah ada itu tidak ada makan siang yang gratis gitu. Mereka pasti memberikan mereka pasti memberikan apapun gitu. Makan siang gratis. Oh, Makan siang gratis. Kayak tahu. bukan itu. Oh, bukan itu. Itu beda konspirasi ya Mas Oza ya? Tapi itu konspirasi juga. Tapi Apa bukan? bukan. Oh, bukan ya. Itu program apa itu? Aduh, jangan. Bukan. Tapi kan ada maksudnya.
Maksudnya tidak ada sesuatu yang gratis. Jadi ya apa ya, kalau misal kita mengharapkan apa gitu pasti kan mereka juga minta tuh, dan itu pasti berkelanjutan gitu loh. Nah itu mungkin ini ya apa? Kayaknya ada sangkut pautnya juga. Ini menanggapinya Mas Wajib. Ada sangkut pautnya dengan sugesti yang Mas Indra bilang tadi. Bisa. Mungkin karena dia tersugesti, ini sebentar lagi aku akan mendapatkan uang yang banyak, dia akan lebih berusaha. Makanya kan beberapa yang bahasanya itu apa? Mungkin ya kalau ada yang pesugihan tuh ada yang berhasil, ada yang enggak kan? Ya kan? betul. Nah mungkin yang berhasil itu dia tersugesti untuk berusaha lebih. Tapi Itu bisa. Iya kan? Tapi yang tidak berhasil mungkin karena dia cuman berharap tok, tapi usahanya ya nggak nambah gitu. Udah nggak? Paham. Jadi kayak besok juga dapat duit. Nah itu mungkin ya bisa aja kayak gitu loh. Make sense sih. Itu bisa. Konspirasinya tuh kayak gitu. Iya. Tapi kalau misal terus di luar ada cerita yang beneran anaknya diambil atau apa gitu. Kayak mungkin itu Ya musibah. ya bisa Ya itu aja. musibah mungkin kalau nggak waktunya memang tepat aja gitu ya. Ya intinya kalau dari aku sih, kalau ada stigma itu apalagi dibarengin dengan tempat yang sebenarnya bukan seperti itu gitu ya. Ya kita saling menghormati di bagian yang baiknya aja sih. Terus kalau yang negatifnya gitu ya udah masing-masing kepercayaan aja, kira-kira gimana. Cukup dihormati aja tapi tidak untuk ditiru ya. Tapi sekali lagi kita juga disclaimer bahwa kita tidak menyerang suatu pihak juga. Benar. Kita ya Mohon maaf jika bila ada yang terserang maksudnya atau tersinggung gitu ya. Maksudnya juga percaya nggak percaya aja. Kita di sini cuma bahas yang ngobrol-ngobrol terkait itu aja. Soalnya ya bingung juga loh, tiba-tiba kok rame dan itu kayak nggak habis-habis gitu. Betul, kita juga di sini apa ya? Mungkin kalau misal dari obrolan kita tadi ada yang teman-teman kurasa kurang cocok, atau misal ada yang harus dibenarkan gitu ya, enggak apa-apa juga gitu. Maksudnya kalau misal ada salah kata atau apa gitu tuh ya monggo. Kalau misal teman-teman ada yang kok ternyata gini gitu, malah jadi bisa bahan diskusi juga. Ternyata begini toh gitu. Dan apa ya? Jadi mohon dibenarkan. Ini balik lagi ke obrolan ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin pesugihan gitu, nah ini tuh juga ada pengalaman pribadi di mana dulu keluarga gue punya usaha gitu, dan tiba-tiba di depannya ada kembang itu aja, kayak kembang kabur gitu. Iya. Kan itu ada juga yang bilang bahwa yus direseh wong gitu. Direseh wong kayak gitu. Tapi kan pada akhirnya kita juga maksudnya percaya nggak percaya juga. Iya. Walaupun pada akhirnya usahanya selesai ya, tapi ya mungkin ada aspek-aspek teknis lain gitu, bukan terkait itu gitu. Pada akhirnya itulah kalau ngomongin tentang itu juga sebenarnya ada sangkut pautnya juga sama keluarga gue, cuman sepertinya tidak boleh diceritakan ya. Keluarga besar soalnya. Jangan. Nah keluarga ya itulah. Udah lama juga ya ternyata ya kita ngobrol. Ya lumayan ya, udah sekitar 40-50 menit mungkin. Sama teman kita sudah dang cepet rampung cuk gitu. Oh iya, dia udah nulis tuh dang cepet rampung cuk gitu. Nggak nulis menitan, biasanya nulis 4 menitan ya. Dang rampung. Tapi Andre tolong ditambahin mukanya. Iya. Kayak marah-marah nih. Gemadeng iya. Jadi guys, mungkin ada beberapa, mungkin teman-teman juga ya, siapa tahu yang punya pengalaman lebih mengenai Gunung Kawi ini, atau mungkin pengalaman-pengalaman lainnya gitu tentang konspirasi ini, atau mungkin kayak Mas, kayak mau ngomong apa tuh, mau bahas ini gitu, atau kalian pengen kita bahas sesuatu yang lain gitu, it's okay, nggak apa-apa. Boleh dong rekomendasikan kalau nggak teman-teman konspirasi apalagi gitu yang menurut kalian menarik gitu untuk dibahas gitu. Atau teman-teman mau langsung datang juga boleh bahas konspirasi. Kalau dia ngomong Mas kira bener, ini boleh. Kita feel free to discuss guys. Mungkin juga udah dikejar waktu juga ya. Boleh. Mas-masnya galak. Oke, cukup sampai di sini dulu ya episode Kala Surup kali ini ya. Nanti kita bukan Kala Surup waktu ini. Sekarang adalah konspirasi Kala Surup. Kala Surup ya? Iya sih. Padu loh, Cuk. Padu loh.
Wis intine gue balik nih konspirasi selanjutnya. Oke. Oke. Sampai jumpa lagi di Konspirasi Kala Suruh. Bye bye.